Garrett had some electric superchargers. Is an electric supercharger or an electric turbo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo itu people, balik lagi sama gua SW di sini. Apa kabar kalian semua yang sedang menonton video ini? Semoga kalian baik-baik saja, sehat selalu dimanapun kalian berada. Oke guys, akhirnya pada video kali ini kita telah menyelesaikan perakitan turbo yang bakalan dipasang ke Vario gua. So pada hari ini gua seneng banget, akhirnya turbonya udah bisa muter, udah bisa menghasilkan boost, dan juga udah berkurang lah seenggaknya kendalanya. Karena kemarin itu selama 2 mingguan gue bergelut dengan kendala-kendala yang dialami oleh si turbo ini. Dan juga banyak banget kegiatan ya akhir minggu ini. Jadi bener-bener ketunda videonya sampai hampir 2 minggu nih. Harusnya ini video dibuat minggu kemarin guys. Tapi buat kalian yang udah penasaran, langsung aja kita lihat dulu turbonya seperti apa. Oke guys, jadi seperti ini penampakan dari turbo yang baru jadi. Dan ini nanti bakalan dipasang ke Vario gua yang sekarang pakai mesin Vario Vector 254 cc. Gokil nggak tuh project ini? Jadi bener-bener sulit semua. Bikin Vario 125, kan Vario gua aslinya 125 cc. Dijadiin 254 cc itu aja udah susah banget. Karena mesin motornya aja 254 cc itu syukur-syukur jadi bisa dipakai harian, itu udah enak banget. Apalagi kita tambahin turbo, gokil. Nah, kembali ngomongin turbonya lagi. Ini sebenarnya adalah turbo yang paling kecil, yang paling terjangkau yang bisa gue dapetin guys. Kalian bisa bayangin 2 jari gue masuk ke sini. Kalau kita ukur pakai Sigmat, di sini adalah 39 mm aja buat outletnya ini. Sedangkan TB Vario gua itu ukurannya 40 mm, artinya 1 mm lebih kecil dari TB gua. Bahkan lebih kecil dari TB motornya sendiri guys. Gokil nggak? Nah, untuk perubahannya yang kemarin gue lakukan di turbo ini, yaitu gue seperti biasa membuang bagian turbinnya. Karena kita nggak perlu bagian turbin. Ini kan turbo elektrik, dia pakai motor BLDC nih. Nah, ini kemarin kita bubut as bagian belakangnya yang ada turbine wheelnya, yang ada baling-balingnya di sini. Ini benar-benar dihabisin baling-baling si turbinnya sampai jadi asnya doang kayak gini. Nih asnya nih. Ini tadinya ada baling-balingnya. Nah, karena ini udah dibubut habis, baru bisa dimasukin puli kayak gini nih. Ini buat mesin CNC nih. Ini ngebubutnya susah ya guys. Gimana mas? Susah nggak mas? Bisa alon-alon. Jadi benar-benar susah dipahat, sampai seharian baru bisa kebubut kayak gini. Nah terus di sini untuk perbandingannya ini 2:1. Jadi di sini 20T, di sini 10T. Jadi kalau di sini berputar 50.000 rpm, si motornya 50.000 rpm, shaft turbonya ini bakalan berputar 100.000 rpm, begitu. Nah sekarang itu kita udah pakai bearing bawaan turbonya yang namanya floating bearing. Jadi di sini ada bearing yang bener-bener ngambang di lapisan oli gitu guys. Jadi kita nggak usah khawatir lagi bearingnya bakalan jebol. Nah untuk pegangan BLDC-nya sendiri ini kita bikin pakai bahan aluminium seri 6000 lah pokoknya, ini yang kuat. Tuh bautnya ada 2 doang, tapi ini kuat banget. Nah cuman ini kan udah dibuat kuat tebel kayak gini. Pegangan ini gue kira ini besi guys waktu gue beli. Ini dia aluminium tapi bahannya. Jadi waktu dia nyala ini ketarik ke depan gitu, ininya melar dikit nih. Makanya ini gue kasihin kabel tis biar si BLDC nya nggak ketarik ke atas, keangkat gitu. Ya pokoknya sebisa mungkin untuk mengatasi kendala dengan budget yang murah guys, begitu. Nah berhubung budgetnya murah, ini kita nggak bisa beli aki lithium ya kan. Jadi kita pakai baterai yang lama gini. Tuh, ini lithium polimer, ini gue beli mahal juga nih, 1 jutaan. Jadi aslinya itu kan tadinya gue pengen pakai baterai motor, aki motor, tapi yang lithium gitu. Jadi kuat buat ngangkat si BLDC ini. Buat kalian yang belum tahu, ini dia ratingnya itu 2650 kV, sekitar 1200 wattan kalau nggak salah. Jadi bisa kebayang ada benda 1200 watt di motor, dinyalainnya gimana ya kan? Sulit, makanya ya nggak bisa lah gue pakai aki biasa. Kemarin gue niatnya mau pakai aki biasa, cuman gagal guys. Selanjutnya untuk olinya.
Kan tadi gue udah bilang di sini itu dia pakai yang namanya oil film ya buat bearingnya. Jadi benar-benar perlu banget oli. Kalau misalnya ini muter kenceng, tapi di sini nggak ada oli yang ngalir, dia rusak. Nah makanya ini kita alirin oli. Nah ini bakal gue jelasin dari sini. Tuh bisa dilihat ada beginian. Ini filter oli guys. Jadi ini filter oli sekaligus penampungan oli untuk turbo kita. Nah dari filter ini, penampungan dan filter ini disedot sama pompa ini. Ini sebenarnya kemarin itu buat pompa air guys. Ini disedot dari sini, dia disedot olinya masuk ke sini, terus dilempar ke sini. Nah ini adalah semacam radiator tadinya buat komputer. Tuh. Sekarang kita fungsiin buat oil cooler, gokil nggak tuh? Jadi ini adalah oil cooler kita nih, oil cooler ditambah dengan kipas. Kipasnya ini kenceng banget guys. Kalau misalnya kalian mau dengar nanti gue nyalain. Terus dari situ ini bakalan keluar dari oil cooler, dia masuk ke ESC di sini. Gokil. Jadi karena ada oil cooler di sini, ya sekalian aja kita lewatin sini ya kan, daripada ada oil cooler ada water cooling juga kita ribet nanti. Jadi ini lebih simpel guys, nggak pakai botol-botol lagi, cuman kesini aja nih pendinginannya. Nah terus dari ESC ini otak elektroniknya dia langsung menuju ke luar sini nih, keluar sini ke bagian belakang dulu. Dia mendinginkan si BLDC-nya dulu guys. Jadi olinya itu menuju ke tempat-tempat yang panas dulu biar dia lebih encer. Setelah dia encer, baru kita masukin ke sini. Dia bakalan masuk ke sini, cartridge turbo. Di dalam ini isinya bearing floating ya. Jadi dia bearingnya benar-benar ngambang di lapisan oli yang kita kirimin dari pompa tadi. Nah, setelah itu dia bakalan keluar lewat bawah. Nah, waktu dia keluar lewat bawah ini sebenarnya harusnya selangnya gede, cuman karena biar nggak ribet, gue bikin kayak gini aja. Nah, ini buat kalian yang nggak tahu, si manifold outlet olinya ini kita ngambil dari buat bypass radiator vario nih, bukan buat turbo nih. Gokil gak tuh akal-akalannya. Nah terus dia keluar. Ini biasanya kan kalau misalnya di turbo di mobil, dia buang langsung ke oil pan nih, ngucur gitu olinya. Kalau ini enggak, ini disedot. Jadi disedot balik sama ini dia nih, dia kesedot ke sini, balik ke pompa. Jadi harusnya nggak bocor si olinya keluar sini. Waktu pompanya nyala sih nggak bocor. Cuman kenyataannya guys, waktu pompa ini dimatiin, pompa ini mati, olinya tuh keluar di sini nih, meler. Dia meler-meler di sini. Penyebabnya karena apa? Gue nggak tahu. Mungkin karena waktu pompanya dimatiin di sini masih ada tekanan oli, atau di sini olinya kepenuhan karena posisi turbonya rendah, nggak tahu juga. Pokoknya ini tuh harusnya dia olinya nggak full di sini. Jadi kayak di sini ada tekanan oli, terus di sini tuh kosong, ada hampa ruang udara, biar olinya tuh nggak ngembang di dalam si cartridge-nya. Harusnya sih begitu. Nah untuk hasilnya sendiri, ini tadi udah gue coba, dia itu bisa ngasilin tekanan sampai 7 pound, 7 psi. Hampir 2 kali lipatnya yang kemarin lah gitu. Jadi udah bisa dibilang berhasil lah ini. Ntar gue bakalan coba lagi, mungkin bakalan dapat lebih gede karena ya habis gue cas. Jadi setiap voltasenya ini mau habis, busnya bakalan turun karena RPM ini bakalan turun juga. Semakin tinggi voltase baterainya, semakin tinggi putaran ininya. Cuman karena ini baterainya sekarang pakai yang lithium polimer lagi guys, jadi mau nggak mau kita harus ngecas pakai ini guys, colok ke tembok lagi. Jadi kalau baterainya habis nanti ya udah turbonya mati. Nah buat kalian yang nanya, di sini sekarang akinya buat apa nih? Kan ini kita udah pakai baterai lithium. Kenapa masih ada aki motor? Nah ini aki motor tuh sebenarnya buat kipas ini guys. Kipas ini sama ini si pompanya. Jadi benda-benda yang berhubungan sama lubrication sama cooling ini gue pakai aki motor. Jadi nggak ngebebanin si baterai utamanya nih dia. Jadi ya kita menghemat baterai utamanya lah, karena kalau ini sambil motornya jalan kita sambil ngecas ini juga. Sedangkan yang ada di sini sih cuman
protection system aja. Jadi kalau misalnya voltasenya turun banget, ini bakal ngejepret, ngelindungin baterainya. Kenapa nggak pakai intercooler, Bang? Ini sebenarnya masalah ergonomis dari motor gua, guys. Jadi kalau pakai intercooler masa mau ditaruh di jidat motor gitu kan nggak mungkin, ya kan? Jadi motornya Vario, ya nggak pakai intercooler, guys, nggak muat. Intercooler kan gede gitu, ya kan? Nggak mungkin. Karena gue tahu udara yang dikompresi itu pasti molekulnya lebih besar, memuai. Karena apa? Karena panas. Kalau dikompresi panas, molekulnya membesar, akhirnya jumlah oksigen yang masuk ke ruang bakar itu lebih sedikit. Kalau pakai intercooler, dia dikecilin tuh molekulnya, jadi jumlah oksigennya lebih banyak, akhirnya pembakarannya juga lebih bagus. Dan untuk di mesin bensin itu mencegah knocking juga. Tapi, ya kan, ada motor namanya H2R, ya kan, busnya itu 20 pound. Lebih dari 2 kali lipat dari turbo gua. Nggak pakai intercooler. 300 horsepower, 1000 cc. Nggak pakai intercooler, aman. Satu lagi, guys, kenapa di sini nggak ada blow off valve? Ya sebenarnya ini belum kebeli aja, guys. Nah yang kemarin itu yang jilid pertama nggak ada blow off valve-nya karena ini BLDC-nya gue bikin mati, guys, waktu di bawah 1/4 gas. Makanya setiap kita nutup gas, terus TB-nya nutup, ini kan nabrak nih anginnya, dia bakalan balik lagi lewat sini kan, yang suara tutut gitu. Nah suara tutut itu karena ada back pressure dari bagian TB mental balik ke sini. Jadi ini si kompresor wheelnya ini nih, dia surging, bakalan kayak tak gitu, ketabrak sama angin. Nah itu ngerusak bearing juga sebenarnya. Cuman ya gimana kalau misalnya ini udah mati, di bawah 1/4 gas udah mati, ya ini kan ngerem. Kalau misalnya dia mati, ini berat, guys. Ini ada magnetnya tuh diputarnya berat. Jadi ini bakalan berhenti sendiri, walaupun nggak ada blow off valve-nya, ya tekanannya hilang secara sendiri aja gitu. Nah kalau yang sekarang ini bakalan gue bikin, kayaknya nanti bakalan muter terus selama gasnya ditutup, jadi muter pelan gitu. Tujuannya biar si penbelnya ini nggak cepet rusak, karena kalau kita puter dia secara tiba-tiba dari kondisi berhenti, tensionnya itu lebih gede, guys, ketimbang dia udah muter dulu terus langsung jalan cepet gitu. Ya begitulah. Ntar kita bakalan tambahin blow off valve, jadi suara tututnya hilang dikit, tapi dia bakalan ada suara ces gitu. Nah terus di sini boost pressure gauge-nya kita pakai sebelah doang. Kemarin yang vakumnya itu nggak guna, guys, nggak gerak sama sekali, jadi gue copot aja. Nah ini daripada kita banyak ngomong, mungkin sekarang coba aja dulu kali ya. Ini kan baterai habis gue cas nih. Kita lihat dia bisa sampai berapa PSI boostnya. Tuh 23. Dipasnya kenceng banget ya. Ini anginnya kenceng nih. Olinya lihat. Ini olinya sebenarnya kenceng, dan tekanan olinya itu sebenarnya cukup gede untuk ngalahin tekanan turbonya, ya sejajar lah. Jadi harusnya waktu si turbonya ada tekanan, di sini nggak kemasukan angin dari seal turbonya. Kipasnya udah nyala, kenceng banget. Ini kalau tangan, aduh, ini voltase akinya. Nah ini kita tes, guys. Ini gue megang pakai kaki nih, bener-bener agak ada pegangan lain. Nah ini gasnya dari sini ya. Ini gasnya yang ini. Ini sebenarnya tangan gue ngambang, guys, di sini. Jadi kalau misalnya nggak gue tekan banget, tangan gue mental karena angin saking banyak gitu kan. Tapi kalau di motor kemarin udah gue coba, yang jilid pertama itu kan dapat 4 PSI waktu gue giniin. Di motor juga tetap 4 PSI, guys. Jadi ya bisa dibilang relevan lah gitu. So mungkin videonya sampai sini dulu aja, karena ini gue udah bingung mau ngapain lagi. Jadi untuk video selanjutnya stay tune terus, kita bakalan pasang di motor si turbo ini. Jadi
videonya bakalan gue tutup sampai di sini guys. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini. Mohon maaf kalau misalnya gue ada salah-salah kata. Gue SW izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.